Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan IPA dengan Ustazah Elia di sini ya, Nak. Kelas 5 B C D. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya, anak-anak, dan tetap bahagia. Nah, oke lah, Nak. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang lalu ya. Kita 2 minggu tidak ketemu dengan IPA. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang rangka, juga otot. Nah, sekarang kita ke sendi. Persendian ya, anak-anak. Sudah siap? Oke, kita mulai dengan membaca bismillah yuk, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia dapat bergerak karena ada sistem gerak di dalam tubuhnya. Sistem gerak manusia ini dipengaruhi oleh organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia. Ada rangka, tulang, sendi, dan otot. Nah, kali ini kita akan membahas tentang macam-macam sendi dan contohnya ya, Nak. Apa itu sendi? Yuk, kita cari jawabannya bareng-bareng yuk. Sendi adalah penghubung antar tulang yang membuat tulang dapat digerakkan. Atau arti lainnya yang lebih mudah dipahami yaitu sendi merupakan perantara antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya sehingga tulang itu menyatu. Kalau tidak ada sendi ini, tulang-tulang tidak akan menyatu, anak-anak. Bagian apa saja yang bisa menjadi penunjang persendian kita, anak-anak? Nah, kita akan bahas nih. Bagian penunjang persendian pada manusia itu ada 4. Yang pertama adalah kapsula sendi, yaitu lapisan yang melapisi sendi yang di bagian dalamnya terdapat rongga. Yang kedua adalah ligamen atau ligamentum, adalah jaringan berbentuk pita yang tersusun dari serabut-serabut yang mengikat tulang satu dengan tulang lainnya pada sendi. Yang ketiga, tulang rawan hialin atau kartilago hialin, adalah jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang yang berguna untuk menjaga dari benturan. Yang keempat adalah cairan sinovial, adalah cairan pelumas pada kapsula sendi. Nah, sekarang kita akan bahas macam-macam sendi. Ada apa aja ya sendi pada tubuh kita itu? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Sendi kita itu ada 3 jenisnya, anak-anak. Yang pertama adalah sendi mati atau sinartrosis. Sendi mati atau sinartrosis adalah sendi yang tidak memiliki celah sehingga tidak mungkin terjadi pergerakan pada sendi itu. Contoh sendi mati adalah sendi yang menghubungkan antar tulang pada bagian tengkorak yang ada di kepala kalian, anak-anak. Bahaya kalau tengkorak bergerak, berarti gimana bentuk muka kita nanti ya. Nah, makanya tengkorak kita itu termasuk sendi mati atau sinartrosis. Nah, sendi mati sendiri itu ada 2, ada sinfibrosis dan sinkondrosis. Yang kedua adalah sendi gerak atau diartrosis. Nah, sendi diartrosis adalah sendi yang bisa digerakkan dengan bebas. Sendi ini sering disebut juga sebagai sendi gerak. Nah, macam-macam sendi gerak itu ada 5, nak, yang akan kita bahas satu persatu. Ada sendi engsel, sendi peluru, sendi putar, sendi geser, dan sendi pelana. Yang pertama, sendi engsel. Apa itu sendi engsel? Itu sendi yang hubungan antar tulang yang dapat digerakkan satu arah berupa maju atau mundur. Contohnya persendian di siku, persendian lutut, dan persendian antar ruas jari. Itu contoh sendi engsel. Kayak jendela pintu atau pintu itu loh, nak. Gerakannya hanya maju atau mundur. Yang kedua, sendi peluru. Kalau sendi peluru itu hubungan antar tulang yang dapat digerakkan ke segala arah, isomuter, anak-anak. Contoh persendiannya yaitu tulang paha dengan tulang gelang panggul, persendian pangkal lengan atas atau tulang lengan dengan gelang bahu atau tulang belekat. Itu contoh sendi peluru yang bisa digerakkan ke semua arah. Nah, yang ketiga adalah sendi putar, sendi yang dapat bergerak karena mempunyai poros pada tulangnya. Contohnya persendian tulang tengkorak dan tulang atlas. Itu kenapa tengkorak kepala itu bisa mutar ke sana ke sini ya, bukan 360 derajat loh ya. Maksudnya bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Nah,
Yang keempat adalah sendi geser, sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan pergeseran pada tulang. Contohnya adalah sendi-sendi pada ruas tulang belakang. Di tulang punggungmu ini loh, nak, mengalami pergeseran. Dan yang terakhir adalah sendi pelana, adalah hubungan antar tulang yang salah satu tulangnya bisa digerakkan menuju kedua arah. Contohnya sendi yang menghubungkan ruas jari dengan telapak tangan. Nah, ini hanya dua arah. Sampai sini paham anak-anak? Oke, baiklah, kita lanjutkan. Sendi yang terakhir atau yang ketiga yaitu sendi kaku atau amfiartrosis. Sendi yang bisa digerakkan namun terbatas. Contohnya adalah sendi pada pergelangan tangan, sendi pada pergelangan kaki, serta sendi pada tulang dada. Ada sendi kaku ya. Ini jenis yang ketiga. Nah, ini contohnya nak yang pada gambar ini. Ada sendi putar itu yang tadi antara tulang tengkorak dengan tulang atlas, ini ditunjukkan pada gambarnya. Terus sendi peluru itu bergerak ke segala arah. Nah, ini tulang panggul dengan tulang paha. Terus ada sendi engsel yang hanya memungkinkan satu arah saja. Nah, dibekuk. Ini antara tulang lengan atas dengan tulang hasa atau tulang pengempil, tulang bagian lengan bagian bawah ini. Terus ada sendi pelana. Sendi pelana ini satu arah saja. Di ruas-ruas tangan, jari tangan. Terus sendi geser. Sendi geser ini ada di tulang belakang sama di tulang pergelangan kaki ini. Sendi gulung itu perputaran pergelangan tangan. Nah, sampai sini paham ya anak-anak? Kalau belum paham, tolong nanti diulang dari awal ya. Jenis sendi hanya ada 3, tapi yang kita pelajari adalah sendi gerak. Di sendi gerak ada 5 tadi. Ada sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, dan sendi geser. Nah, di sini ditambahi sendi gulung. Oke, terima kasih anak-anak sudah memperhatikan pembelajaran hari ini tentang sendi, macam-macamnya dan contohnya. Semoga kalian paham. Kalau belum paham, tolong dibuka lagi catatannya, dibuka buku paketnya, dilihat video pembelajarannya, diulang-ulang supaya kalian paham. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.